Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Masih melanjutkan matematika peminatan untuk kalkulus. KD pertama limit fungsi trigonometri yang disampaikan di kelas 12 semester 1. Selamat mengikuti. Rumus trigonometri yang sering digunakan dalam menyelesaikan persoalan limit fungsi trigonometri. Yang pertama, A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A dikurangi B dikalikan A tambah B. Yang kedua, sinus X sama dengan kosinus setengah Pi dikurangi X, dan kosinus X sama dengan sin setengah Pi dikurangi X. Yang ketiga, sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Yang keempat, sering digunakan, yaitu cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Atau kalau kita pindah ruaskan, cos 2X dikurangi 1 sama dengan negatif 2 sin kuadrat X. Atau 1 dikurangi cos 2X sama dengan 2 sin kuadrat X. Bentuk soal ini, bentuk rumus ini hampir sama. Yang membedakan, awas, untuk negatif 1, maka di sini adalah negatif. Kalau satunya positif, maka nilai sinusnya adalah positif. Paham ya? Soal ini, rumus ini sering digunakan. Yang kelima, cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Yang keenam, sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Yang ketujuh, berkaitan dengan rumus penjumlahan sudut. Untuk sinus A ditambah sinus B sama dengan 2 sinus setengah jumlah sudut, kosinus setengah selisih sudut. Yang kedelapan, sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos setengah jumlah sudut, sinus setengah selisih sudut. Kemudian yang kesembilan, kosinus A ditambah kosinus B sama dengan 2 kosinus setengah jumlah sudut dikalikan cos setengah selisih sudut. Yang ke-10, kosinus A dikurangi kosinus B sama dengan negatif 2 sinus setengah jumlah sudut dikalikan sinus setengah selisih sudut. Bagaimana cara menghafalkannya rumus 7 sampai 10? Ingat, sin tambah sin kurangi sin, cos tambah cos kurangi cos. Urutannya adalah begitu. Sin cos sin sin. Saya ulangi, sin cos sin sin. 2 min 2. Kemudian setengah jumlah, setengah selisih. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang pertama. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi cos 4X dibagi X sinus 3X. Kita jawab dengan cara pertama. Kita perhatikan bentuk ini. 1 dikurangi cos 4X. Dapat kita kerjakan dengan menggunakan perkalian sekawannya. A dikurangi B dikalikan A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau 1 dikurangi cos kuadrat 4X.
Bentuk ini tak lain adalah sin kuadrat 4x. Seperti pada slide sebelumnya. Dibagi x sin 3x dikalikan 1 plus cos 4x. Bentuk ini dari sekawannya. Kemudian kita jabarkan menjadi limit x mendekati 0 dari sin 4x dibagi x sinus 3x. Kemudian dikalikan limit x mendekati 0 dari 1 dibagi 1 ditambah cos 4x. Ini kita pisah perkaliannya. Ingat, x-nya mendekati 0, maka ketemu dengan cos 0. Cos 0 sama dengan 1. Sehingga menjadi bentuk ini, limitnya adalah 4 kali 4 dibagi 1 kali 3. 4 kali 4 dibagi 1 kali 3. Dikalikan 1 per 1 plus 1. Karena apa? Cos 0 sama dengan 1. Ini 2. Kita bagikan ke 4. Menjadi 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Dan ini 3 kali 1 sama dengan 3. Itu adalah contoh yang pertama. Cara yang pertama. Cara yang kedua, limit x mendekati 0 dari 1 dikurangi cos 4x dibagi x sin 3x. Ingat, pada rumusnya, kalau misalkan satunya ini positif, maka nilai sinusnya adalah positif. Menjadi 2 sin kuadrat 2x dibagi x dikalikan sin 3x. Menjadi limit x mendekati 0 dari 2 sin 2x dikalikan sin 2x. Kita jabarkan. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2. 8. 1 kali 3 sama dengan 3. Sehingga hasilnya adalah sama, yaitu 8 dibagi 3. Yang berikutnya adalah cara heboh. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat. Dari limit x mendekati 0, 1 dikurangi cos 4x, dibagi x sin 3x adalah setengah, dikalikan 4, dibagi 1, 3, sama dengan 8 per 3. Paham, anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang kedua. Tentukan nilai dari limit x mendekati 0 dari sinus 7x dikurangi sinus 3x dibagi sinus 8x ditambah sinus 2x. Kita jawab. Kita gunakan cara pertama. Kita lihat. Di sana ada sinus dikurangi sinus. Dan sinus ditambah kosinus. Sinus. Maka menjadi limit x mendekati 0 dari 2 cos jumlah, setengah jumlah, dikalikan sin setengah selisih. Dibagi 2 sin setengah jumlah, dikalikan cos setengah selisih. Sin cos kosin, mulai dari plus. Sin cos kosin. Setengah jumlah 10, setengahnya adalah 5. Selisihnya ini adalah 4, setengahnya adalah 2. Jumlahnya adalah 10, berarti 5. Selisihnya adalah 6, berarti 3. Paham ya? Sehingga diperoleh limit x mendekati 0 dari 2 sin 2x dibagi 2 sin 5x dikalikan limit x mendekati 0 dari cos 5x dibagi cos 3x. Ingat, cos 0 sama dengan 1. 1 per 1. Diperoleh 2 kali 2 dibagi 2 kali 5 dikalikan 1. Sama dengan 2 per 5. Itu adalah cara
pertama. Bagaimana cara kedua? Wow, cara heboh. Dari limit X mendekati 0, dari sinus 7X dikurangi sinus 3X, dibagi sinus 8X ditambah sinus 2X. Operasi yang Anda perhatikan di sini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Harus sebanding. Sehingga cukuplah kita tuliskan 7 dikurangi 3 dibagi 8 ditambah 2 sama dengan 4 dibagi 10. Hasilnya adalah 2/5. Bagaimana? Paham anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Nah, agar konten video pembelajaran ini semakin berkembang, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe jika masih berwarna merah, sehingga warnanya berubah menjadi abu-abu. Kemudian, tekan tombol like dan share. Bila Anda perlu, silahkan Anda berkomen di bawahnya. Kemudian, Anda tekan lonceng agar setiap video yang kami upload, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya tunggu untuk Anda subscribe. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Saya doakan ilmu Anda barokah. Kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang ketiga. Tentukan nilai dari limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 dikalikan sinus X min 3 dibagi X kuadrat min X min 6 dikuadratkan. Kita jawab. Kita perhatikan bentuk aljabar ini. Kita jabarkan menjadi X min 4 dikalikan X min 3. Dan ini juga kita jabarkan X kuadrat min X min 6 dikalikan X kuadrat min X min 6. Sinusnya masih ajak. Ini juga kita jabarkan, maka menjadi X plus 2 dikalikan X min 3. Ini juga X plus 2 dikalikan X min 3. Kemudian kita perhatikan di sini ada unsur yang sama. Kita coret. Kemudian sinus X min 3 dibagi X min 3 kita pisahkan menjadi limit X mendekati 0 dari sin X min 3 dibagi X min 3. Ini adalah limitnya 1. Sedangkan ini sisanya yaitu X min 4 dibagi X plus 2, X plus 2. Kemudian kita masukkan 3 dikurangi 4 dibagi 3 tambah 2 dikalikan 3 tambah 2 dikalikan limitnya adalah 1. Diperoleh sama dengan negatif 1 dibagi 25. Sama dengan negatif 1/25. Kesimpulannya, limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 dikalikan sinus
X min 3 dibagi X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 dikuadratkan. Hasilnya adalah negatif 1/25. Paham, anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang keempat. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 dari cos 2X dikurangi cos X dibagi X tan 3X. Kita jawab. Bentuk cos 2X kita ubah menjadi 2 cos kuadrat X min 1. Kita perhatikan, bentuk ini merupakan persamaan kuadrat dalam cos X. Kita faktorkan menjadi 2 cos X ditambah 1 dikalikan cos X min 1. Kemudian kita pisahkan agar bentuk limit bisa berjalan. Menjadi limit X mendekati 0 dari 2 cos X ditambah 1. Ingat, cos 0 sama dengan 1. Sehingga 2 kali 1, 2 ditambah 1, hasilnya ini adalah 3. Sedangkan ini, kita ingat, negatif pada angka 1. Maka, pada sinusnya bernilai negatif. Menjadi negatif 2 sin kuadrat setengah X. Kemudian kita terjemahkan. 2 dikali 1 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian negatif 2-nya kita turunkan di sini. Kita geser ke depan. Dikalikan limit X mendekati 0 dari sin setengah X dikalikan sin setengah X. Ini dari bentuk kuadrat kita faktorkan. Maka menjadi negatif 6 dikalikan setengah kali setengah dibagi 1 kali 3. Sehingga diperoleh sama dengan negatif setengah. Kesimpulannya, limit X mendekati 0 dari cos 2X dikurangi cos X dibagi X tan X sama dengan negatif setengah. Oke, lanjut. Contoh yang kelima. Tentukan nilai dari limit X mendekati 1/4 pi dari cos X min sin X dibagi X min 1/4 pi. Dari bentuk cos X dikurangi sin X, ini kita tidak punya rumusnya. Yang kita punya adalah cos min cos atau sin min sin. Maka bentuk cos ini kita ubah dalam bentuk sin. Menjadi sin setengah pi min X dikurangi sin X. Maka muncullah rumus sin min sin. Sama dengan 2 cos setengah jumlah dikalikan sin setengah selisih. Menjadi 2 cos setengah dikalikan setengah pi dikalikan sin setengah pi min 2x dibagi x min 1/4 pi. Jadi 2 cos 1/4 pi dikalikan sin 1/4 pi min x. 1/4 pi dari setengah dikalikan setengah pi. Sedangkan negatif x ini dari setengah dikalikan min 2x. Dibagi x min 1/4 pi. Kemudian, limit X mendekati 1/4 pi kita masukkan di kosinusnya. Menjadi 2 kosinus 1/4 pi. Dikalikan limit sinus 1/4 pi dikurangi X dibagi negatif 1/4 pi min X. Negatifnya kita keluarkan agar bentuk ini sama. Maka menjadi cos 1/4 pi sama dengan setengah akar 2. Kemudian negatifnya sudah keluar dan limitnya ini adalah sama dengan 1. Maka menjadi setengah dikalikan 2 habis. Kemudian negatif dikalikan akar 2 sama dengan negatif akar 2. Sehingga kesimpulannya adalah limit X mendekati pi per 4 atau 1/4 pi dari cos X min sin X
dibagi X dikurangi 1/4 Pi sama dengan negatif akar 2. Paham, anak sekalian? Setelah kalian mempelajari materi-materi di atas, kalian saya kasih tugas untuk memantapkan pemahaman Anda. 1. Tentukan nilai dari A. Limit X mendekati 0 dari 3X tan 5X dibagi cos 6X min 1. B. Limit X mendekati setengah Pi dari sin X min cos X dibagi 1 min sin 2X. C. Limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi cos X dibagi tan X. D. Limit X mendekati setengah Pi dari cos 2X dibagi sin X. E. Limit X mendekati 0 dari sin 5X dikurangi sin X dibagi sin 2X ditambah sin X. F. Limit X mendekati 0 dari cos kuadrat X dikurangi 1 dibagi sin X. Tugas, silahkan Anda kerjakan di buku, kemudian difoto, dan dikirim ke Google Classroom. Jangan lewat WA. Kalau lewat WA, saya khawatir tugas Anda tidak sengaja terhapus dan memori HP cepat penuh. Demikianlah pembahasan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.